Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari yang istimewa atau hari yang mulia tersebut, yang dari 1 tahun kurang lebih 365 hari, ada 10 hari yang Allah pilih. Akan pentingnya kita untuk mengedukasi atau menyampaikan kepada umat, khususnya umat Islam yang mayoritas di negeri ini, ya, banyak dari mereka tidak mengetahui, ya, akan keutamaan atau keistimewaan hari-hari yang Allah istimewakan. Bahkan Allah bersumpah dengannya. Dalam surat Al-Fajr Allah bersumpah, wal fajr walayalin ashar, demi waktu subuh dan demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka pertanyaannya, ada apa dengan 10 hari Dzulhijjah? Ya. Maka di sini kami sampaikan secara ringkas, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk seorang hamba melakukan amal saleh di dalamnya kecuali pada hari-hari ini, yaitu hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Walaupun itu jihad di jalan Allah sekalipun. Subhanallah. Ya. Kenapa para sahabat membandingkan amal soleh yang luar biasa tadi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari amal soleh dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka para ulama menjelaskan, diantaranya ada sebuah hadis yang menjelaskan atau mengkisahkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis riwayat Muslim. Bahwa di situ para sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah amal saleh yang setara dengan jihad di jalan Allah?" Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La tastati'una." Kalian tidak akan mampu melakukan amalan tersebut apabila aku kabarkan kepada kalian. Maksudnya seperti itu. Rasul mengatakan hal tersebut atau menjawab pertanyaan para sahabat, adakah amalan yang setara dengan jihad di jalan Allah? Sampai 3 kali. Bayangkan. Terus bertanya, Rasul mengatakan, "La tastati'una." Kalian gak akan mampu melakukan amal tersebut. Terus ditanya lagi oleh sahabat, adakah amal yang setara dengan jihad di jalan Allah? La tastati'una. Kalian gak akan mampu melakukan amalan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW setelah ditanya 3 kali, beliau menjawab, ya, sesungguhnya permisalan, ya, seseorang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang sholat, seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang tilawatil Quran, yang khusyuk dia dengan tilawahnya, yang dia tidak pernah berhenti dari sholatnya, dari puasanya, dari tilawatil Qurannya, sampai dia kembali berjihad di jalan Allah. Subhanallah, luar biasa, ya. Gak ada amalan di dalam hadis tersebut, ya. Permisalan orang berjihad di jalan Allah itu seperti sholat gak berhenti-berhenti, Pak. Puasa gak berhenti-berhenti, tilawah gak berhenti-berhenti. Ada yang mampu di sini? Ada yang mampu. Makanya Nabi mengatakan, "La tastati'una." Kalian gak akan mampu melakukannya. Maka kemudian dalam hadis keutamaan tadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah memberikan, ya, keistimewaan itu, yang mana bahkan amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama, lebih baik daripada jihad di jalan Allah sekalipun. Bukan setara lagi, Pak. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya untuk kita. Allah berikan keistimewaan itu kepada umatnya yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Apa amal soleh yang bisa kerjakan? Banyak. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan kenapa
10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik, bahkan lebih baik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Pak. Subhanallah. Cuman yang membedakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu mulianya atau lebih mulia di malam harinya. Karena ada malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi yang lebih utama kata beliau adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di dalam hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut terkumpul inti-inti ibadah kata beliau. Mulai dari sholat, puasa, ya, haji. Yang mana haji hanya terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian di situ ada kurban, ya. Ada kemudian ibadah-ibadah yang lainnya yang terkumpul di dalam hari-hari tersebut yang tidak dijumpai di hari-hari atau bulan-bulan yang lainnya. Di sana ada sehingga amal soleh yang bisa kita kerjakan nanti untuk menyambut atau memaksimalkan mencari hari-hari mulia tersebut, kita bisa mengisi amal soleh di dalamnya, baik itu ketaatan seperti biasa yang kita kerjakan, namun bisa kita tambah, ya, mulai dari sholat, ya, kita tambah sholat sunnahnya. Kita dulu Ramadan bisa qiyamul lail 30 hari, maka seharusnya hanya 10 hari itu kita bisa, ya, mohon taufik kepada Allah. Kemudian, ya, ada puasa, kita dianjurkan untuk berpuasa di situ, ya, bisa dengan berturut-turut. Kalau tidak mampu, ya, kita bisa berpuasa Daud, ya, 1 hari puasa 1 hari tidak di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, atau 1, 3, 5, 7, 9, ya. Kita bisa berpuasa demikian. Kalau nggak mampu Senin Kamis, ya, puasa sunnah. Kemudian kalau nggak mampu minimal dalam 10 hari terakhir itu kita berpuasa di tanggal 9, ya, 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah ini, Pak, menghapuskan dosa ya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini luar biasa keutamaan yang tidak kita temui, ya, pada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu hanya menghapus dosa yang lalu, Pak. Ya tidak. Ramadan, kita berpuasa Ramadan, ya, menghapus dosa yang lalu. Tidak ada yang setahun yang akan datang. Hanya puasa Arafah yang Allah beri keutamaan. Karena itu hari-hari mulia istimewa. Maka jangan sampai terlewatkan. Ya, minimal kita berpuasa di tanggal 9 tersebut. Ya, puasa 2 hari nggak apa-apa Ustadz. Ya nggak apa-apa, 8 dan 9 silahkan. Ya, bisa juga dengan tilawatul Quran. Nih santri-santri penghafal Al-Quran, ya, jadikan momentum nanti 10 Dzulhijjah dengan memaksimalkan tilawatil Quran. Ya, minimal khatam, ya. Yang kemarin Ramadan khatamnya Masya Allah minimal di 10 hari pertama nanti 1 kali khatam, ya. Kemudian ibadah yang lainnya, ya, yang penghujungnya nanti adalah kurban.